Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabatnya, dan yang tidak kalah penting adalah semoga bukan hanya kita yang mengakui beliau sebagai Nabi dan Rasul kita, tapi beliau juga mengakui kita sebagai umatnya. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, pertama kami ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua, Bapak, Ibu semua untuk menghadiri webinar kita pada sore hari ini. Dan sebelumnya kami mohon maaf kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua bahwa sebenarnya webinar ini disiarkan secara langsung ya di YouTube kami. Namun karena satu dan lain hal, maka webinar ini kita alihkan di Zoom. Nanti hasil recordingnya baru kemudian di-upload begitu. Baik. Nah, sudah ada yang komen tuh. Baik. Jadi kami dari para pembelajar fisika, juga pengajar fisika, berinisiatif untuk membuat webinar. Jadi webinar kita bernama Webinar Fisika Teori. Nah, topiknya adalah teori kemanunggalan agung menyelami samudra partikel. Waduh, ini dari judulnya ini kok ada kesan mistisnya begitu ya, mistisnya begitu. Oke. Dan bersama kita telah hadir pemateri. Jadi kalau sapaan akrab saya ke beliau itu Mas Nusur. Jadi beliau adalah Firdaus Nusur, Magister Sains. Untuk riwayat pendidikan, beliau alumni Strata 1 dan Strata 2 di kampus yang sama juga dengan saya, yaitu Institut Teknologi 10 November Surabaya. Di Departemen Fisika, bidang minat fisika teori. Jadi memang kita pilihkan betul pemateri dari fisika teori gitu, karena nama webinarnya juga webinar fisika teori. Oke, kita sapa dulu beliau. Halo, Mas Nusur, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Mas Yusron. Stay di mana sekarang? Surabaya atau di mana? Masih di Surabaya, Mas. Oke. Jadi langsung saja kita minta beliau untuk memaparkan kepada kita, mengulas tentang topik ini yang sangat menarik ya dari judulnya ini. Namun sebelum itu, demi kelancaran webinar kita pada sore hari ini, saya minta teman-teman, Bapak Ibu semua partisipan untuk menonaktifkan dulu mungkin mikrofonnya. Nanti setelah Mas Nusur memaparkan materi, ya kurang lebih 45 menit atau 40 menit, baru kemudian teman-teman partisipan bertanya ya. Jadi pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat atau nanti bisa disuarakan ya. Jadi sekali lagi teman-teman mohon kerjasamanya untuk menonaktifkan mikrofonnya. Baik, langsung kita silakan kepada Mas Nusur ya. Sekali lagi kami ingatkan bahwa hasil dari webinar ini nanti kami upload ya, rekamannya kita upload di YouTube. Oke, silakan Mas Nusur. Terima kasih Mas Yusron. Suara terdengar jelas, Mas? Siap, Mas. Terdengar jelas ya? Mantap. Mantap. Baik, saya share screen ya. Kelihatan nggak, Mas? Belum. Sudah sekarang. Oke. Oke ya. Ya, materinya belum kelihatan. Oh. Kalau desktopnya sudah. Oke. Mantap. Sudah. Mantap. Siap, Mas. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusron atas kesempatannya ya. Jadi di sini saya akan
menyampaikan materi yang saya beri judul Teori Kemendunggalan Agung Menyelami Samudra Partikel. Nah, di sini sebelumnya saya diundang oleh Mas Yusron atau dihubungi lebih tepatnya untuk memberikan bahasan mengenai GUT, Grand Unified Theory atau teori Kemendunggalan Agung ini, karena Mas Yusron tahu skripsi saya mengerjakan topik ini gitu. Tapi saya men-set up ini gitu. Saya mendesain penyajian saya ini semi populer gitu, teman-teman, karena saya melihat fokus dari kanal YouTube Mas Yusron, Cinta Ilmu Pengetahuan, dan didominasi juga oleh pengajaran fisika seperti itu. Jadi saya ingin menyampaikannya secara semi populer. Hanya saja di sini karena membahas fisika tentu tidak bisa menghindari formula matematika seperti itu. Jadi tidak bisa dihindari seperti itu. Suatu keniscayaan untuk menampilkan formula-formula matematika yang akan muncul pada beberapa bagian nanti. Jadi saya mulai. Ini yang akan saya bicarakan terkait ini. Yang pertama saya akan masuk pada sejarah pemikiran. Di sini sejarah pemikiran yang saya maksud adalah pemikiran manusia mengenai unsur yang mendasar atau elemen fundamental yang menyusun alam semesta seperti itu. Kemudian saya akan masuk ke bagian petualangan saintifik. Ini adalah suatu upaya para fisikawan, lebih tepatnya para fisikawan teoritis begitu, itu untuk menyatukan gaya-gaya fundamental, seperti gaya-gaya fundamental yang dikenal saat ini. Kemudian masuk ke teori Kemendunggalan Agungnya sendiri. Di sini yang menarik juga ada bagian tanpa peluruan proton, karena yang original teori Kemendunggalan Agung itu protonnya meluru. Kemudian saya akhiri dengan penutup di sini. Baik, saya mulai dengan sejarah pemikiran. Jadi saya mulai di sini dengan filosof alam pertama yang bernama Thales. Jadi menurut Thales itu prinsip mendasar segala sesuatu itu adalah air. Jadi dari sini kita bisa melihat sebetulnya bahwa secara radikal ya mungkin ya dalam tanda kutip kita bisa mengatakan tiada kehidupan tanpa ada air. Gitu. Jadi tidak ada kehidupan itu tanpa air gitu. Seperti itu. Bahkan tubuh kita pun itu didominasi oleh air gitu. Nah, ini pemahamannya Thales. Jadi memandang prinsip yang paling fundamental dari segala sesuatu ini adalah air. Kemudian selanjutnya Aristoteles ya. Di sini menurut Aristoteles unsur mendasar dari segala sesuatu itu tanah, air, udara, api begitu. Jadi ini berbeda dengan Thales ya. Mungkin teman-teman yang menonton Avatar ya, mungkin familiar dengan 4 elemen ini. Jadi bisa kita simak di sini, ada air, udara, tanah, dan api. Gitu. Nah, di sini Aristoteles memandang bahwa segala sesuatu itu bisa disusun oleh 4 elemen ini. Pemikirannya filosof Yunani itu seperti itu. Tapi apakah benar demikian? Kita lanjutkan. Nah, di sini mulai menarik karena filosof yang pertama kali memikirkan tentang atom itu Leucippus sebetulnya. Jadi banyak disebut Demokritus, tapi sebetulnya Demokritus itu didahului oleh gurunya, yaitu Leucippus. Tapi pada dasarnya keduanya sepakat bahwa unsur dasar penyusun alam semesta adalah atom. Maksudnya adalah atom itu adalah elemen fundamental yang menyusun alam. Jadi tubuh saya, laptop ini yang saya gunakan gitu ya. Kemudian tumbuhan, bahkan hingga ke galaksi yang skala makro itu disusun oleh atom gitu. Seperti itu. Nah, tapi di sini turut ambil bagian juga Al-Baqillani. Jadi di sini Al-Baqillani juga punya pemikiran tentang atom. Yang membedakan dari dua pemikir yang lain ini adalah bahwa Al-Baqillani mengatakan bahwa atom itu bisa musnah. Jadi atom memang penyusun dasarnya, tapi atom pun juga bisa musnah. Nah, itu gimana itu? Karena Al-Baqillani di sini sebetulnya dipengaruhi oleh pandangannya ya. Jadi nilai yang dianut gitu.
Jadi nilai agama yang diyakini beliau seperti itu. Jadi segala sesuatu yang dicipta mestinya akan musnah. Nah, di situ perbedaannya. Nah, menariknya fisika kuantum yang sekarang atau teori kuantum yang sekarang lewat ini siapa namanya? Ilmuwan Inggris ya, bernama Dirac itu menemukan teori yang kemudian terkonfirmasi secara eksperimen itu mengindikasikan bahwa partikel jika bertemu dengan antipartikel itu akan musnah. Nah, ini poinnya sebetulnya sama dengan Al-Baghdadi. Jadi bisa musnah, intinya itu. Nah, tapi pertanyaannya kemudian, apakah betul atom itu penyusun yang paling dasar? Nah, mungkin adik-adik yang di bangku sekolah juga sudah tahu ya, saya kira ya, bahwa atom itu sebetulnya bukan unsur dasar penyusun alam. Karena dia masih disusun oleh elektron, proton, dan neutron. Seperti itu. Jadi elektron itu mengelilingi nukleus atau inti atom itu karena gaya elektromagnetik. Nah, saya kira ini sudah cukup dikenal mengenai hal ini. Kemudian kita berhenti di sini untuk sejarah pemikiran, kita masuk ke petualangan saintifik ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa elektron mengelilingi nukleus atau inti atom itu akibat gaya elektromagnetik. Nah, di sini tokoh utamanya adalah Maxwell, fisikawan Inggris. Nah, di sini Maxwell mencoba meracik dalam tanda kutip karena dia tidak sendirian sebetulnya. Ada Gauss dan yang lain sebetulnya. Tapi Maxwell di sini saat Einstein ya, di masa Einstein itu yang dikenal hanya dua gaya. Gaya elektromagnetik dan gaya gravitasi. Jadi belum dikenal dua gaya yang lain yang saya sebutkan tadi. Jadi hanya ada dua saja. Jadi Einstein, mungkin sebagian dari kita itu pernah tahu ya istilah Einstein Dream atau impian Einstein. Nah, impian Einstein itu ingin menyatukan dua gaya itu. Bukan menyatukan empat gaya, karena Einstein itu baru tahu dua gaya saat itu, yaitu gravitasi dan elektromagnetik. Jadi kalau kita belajar sejarahnya, itu sebetulnya dua gaya itu yang ingin digabungkan Einstein. Dan kalau agak mau berseloroh gitu ya, kita yang sekarang ini sebetulnya lebih tahu dari Einstein. Nah, gitu ya. Kalau agak sedikit bercanda, karena kan Einstein ini tidak tahu ada gaya nuklir lemah, juga tidak tahu ada gaya nuklir kuat seperti itu. Nah, yang menarik bagi saya juga Einstein ini gagal, teman-teman, menyatukan elektromagnetik dan gravitasi di situ. Jadi 30 tahun terakhir di kehidupannya itu Einstein memfokuskan di situ, tapi gagal. Padahal itu sudah dibantu oleh matematikawan sekelas David Hilbert. Jadi ini gagal ini. Proyeknya Einstein gagal yang disebut Einstein Dream. Nah, kemudian fisikawan yang lain, Kaluza dan Klein, di sini justru berhasil, yaitu pada sekitar 1918, itu gravitasi mampu disatukan dengan elektromagnetik di bawah 5 dimensi. Jadi mungkin adik-adik di bangku sekolah ya, itu kan seringkali tahu dimensi 3 dimensi ya, panjang, lebar, tinggi. Nah, itu kan 3 dimensi ruang. Kalau kita masukkan dimensi waktu, ada 4, adik-adik atau teman-teman. Jadi ada 4, 3 dimensi ruang, 1 dimensi waktu. Nah, Kaluza dan Klein di sini menaikkan dimensinya, menambahkan 1 dimensi ruang, agar bisa menyatukan elektromagnetik dan gravitasi. Nah, kemudian ketika era kuantum, itu ditemukan dua gaya yang lain yang tidak diketahui Einstein tadi, yaitu gaya nuklir lemah dan gaya nuklir kuat. Nah, berdasarkan eksperimen SLAC di California sana, itu ditemukan bahwa proton dan neutron itu ternyata bukan elemen yang fundamental juga, melainkan disusun oleh partikel
lain, yaitu partikel quark di sini. Nah, ini menarik karena biasanya kan yang cukup familiar kan ya proton, neutron, elektron itu. Tapi justru proton itu pun ternyata disusun oleh partikel lain lagi yang lebih fundamental. Nah, itu sudah terkonfirmasi di ranah eksperimental. Seperti itu. Artinya apa? Di sini saya ingin menekankan pada titik ini bahwa sebetulnya kebenaran sains itu dinamis, teman-teman. Jadi tadi kan bisa kita saksikan ya, Thales memikirkan air yang paling fundamental. Kemudian Aristoteles tanah, air, udara, api. Kemudian yang lebih saintifik lagi atom. Bahkan atom itu kalau kita ikuti kan dari John Dalton dan seterusnya, sampai Schrödinger dan seterusnya, secara saintifik. Tapi justru atom juga bukan yang paling fundamental. Proton dan neutron pun juga. Melainkan masih disusun oleh partikel yang lain. Di sini partikel quark ya. Nanti kita akan lihat bahwa proton itu disusun oleh partikel up down, quark up dan quark down, seperti itu. Itu. Jadi poinnya adalah kebenaran sains dinamis. Jadi kita nggak bisa sebetulnya bertengkar karena sains itu. Maksudnya tidak boleh sakit hati gitu loh. Berbeda dengan agama seperti itu. Kemudian yang menarik pula di sini elektromagnetik dan gaya nuklir lemah itu bisa disatukan dalam suatu kerangka teori tunggal. Dan itu sudah terkonfirmasi secara eksperimen. Namanya electroweak teori atau teori elektrolemah. Di sini 3 orang ini yang menemukan, yang membangun maksudnya, membangun suatu teori itu. Glasgow, Salam, dan Weinberg. Nah, Salam dan Weinberg ini menampilkan sesuatu yang saya kira perlu kita garis bawahi juga, bahwa Abdus Salam ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dia anut, bahwa prinsip ketauhidan itu mengilhami, bisa dibilang begitu, mengilhami Abdus Salam. Bahkan dia apa namanya ya, terinspirasi tentang kesimetrian itu dari surat Al-Muluk, teman-teman. Abdus Salam ini. Sedangkan Stephen Weinberg di sini dia tidak percaya Tuhan. Tapi bisa kita lihat di sini bahwa keduanya ini bisa sampai pada penemuan yang sama. Gitu. Nah, ini saya ingin bilang bahwa sains yang bergantung nilai itu tidak masalah sebetulnya, karena eksperimen yang akan menguji. Gitu. Jadi orang menyusun sains bergantung nilai maupun bebas nilai itu, bagi pandangan saya itu tidak jadi masalah, karena diujinya di eksperimen, keabsahannya. Jadi jangan khawatir soal itu. Seperti itu. Nah, ketiganya ini karena dikonfirmasi secara eksperimen itu menerima hadiah Nobel, teman-teman. Pada tahun 79, Glasgow, Salam, Weinberg ini. Dan Abdus Salam ini baru satu-satunya dari dunia Islam yang menerima Nobel Fisika. Selanjutnya, penyatuan 3 gaya secara teoritis yang disebut dengan Grand Unified Theory ini, saya singkat GUT di sini, GUT, GUT. Itu teori kemanunggalan agung itu menyatukan 3 gaya. Jadi kan tadi ada 4 gaya. Di sini ini bisa diakomodasi semua kecuali gaya gravitasi oleh Howard Georgi dan Sheldon Glasgow. Keduanya masih hidup ini. Pertama kali diusulkan tahun 74 di bawah grup SU5. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Nah, kita masuk ke model standar di sini sebelum masuk ke ininya, apa namanya? Bahasan GUT-nya tentunya. Nah, di sini kalau kimia kita punya tabel periodik, teman-teman. Tapi di fisika kita punya standar model. Jadi saya bisa katakan ini tabel periodiknya fisika. Bahkan tampaknya bagi saya ini kelihatannya lebih elementer gitu, karena seperti saya bilang tadi bahwa proton ini disusun oleh ini partikel up, dan partikel down. Jadi disusun oleh 2 partikel up dan 1 partikel down. Proton. Sedangkan neutron sebaliknya, 2 partikel dan 1 partikel up. Kita bisa saksikan di sini elektron, kemudian neutrino elektron. Nah, ini ada 3 generasi, teman-teman. Generasi kedua di kolom kedua ini, dan seterusnya generasi ketiga. Nah, di sini 4 gaya itu 3 gaya lebih tepatnya. 3 gaya itu sebetulnya sudah diakomodasi di standar model sebetulnya secara
intrinsik, karena di sini foton ini dikenal dengan gaya partikel pembawa gaya elektromagnetik. Sedangkan boson Z dan boson W di sini partikel pembawa gaya lemah. Sedangkan partikel gluon di sini partikel pembawa gaya kuat. Jadi tiga gaya yang selain gravitasi tadi itu sudah terakomodasi di sini. Hanya saja ada yang di luar standar model nanti. Partikel-partikel yang muncul di teori kemanunggalan agung ini. Sedangkan partikel Higgs di sini, ini partikel yang membangkitkan massa, teman-teman. Jadi interaksinya dengan medan Higgs membuat partikel itu mempunyai massa. Jadi penjelasan secara teoritisnya begitu. Seperti itu. Kemudian ini, secara garis besar bisa ditabelkan seperti ini. Jadi gravitasi itu sebetulnya kekuatan relatif gravitasi dengan gaya yang lain, kekuatan gaya yang lain itu paling lemah. Paling lemah. Jadi makanya kalau kita ingat itu persamaan gravitasi Newton itu kan Newton bilang tarik menarik kan. Tapi saya tidak merasakan gaya tarikan dari laptop saya. Mungkin kalau laptop saya bisa bicara, mungkin dia akan bilang begitu juga karena gravitasi itu lemah, gaya gravitasi itu. Karena konstanta gravitasi Newton saja kan sudah sangat kecil. Jadi gravitasi itu paling lemah di antara gaya yang lain. Hanya saja perlu diketahui bahwa dalam skala makro itu menjadi dominan, teman-teman. Justru paling kuat di antara tiga gaya yang lain. Karena gravitasi ini bergantung massa. Misalkan seperti black hole, begitu ya. Itu kan objek yang sangat masif, itu gravitasi justru yang paling dominan di situ. Jangkauannya tak hingga. Kemudian sedangkan gaya elektromagnetik di sini itu terkait dengan yaitu tadi elektron tadi itu. Jadi dia terkait dengan interaksi partikel yang bermuatan listrik. Kalau berlawanan kan tarik menarik. Kalau sejenis tolak menolak begitu. Nah, di sini gaya nuklir lemah dan gaya nuklir kuat itu range-nya kecil, teman-teman. 10 pangkat min 18 meter dan 10 pangkat min 15 meter. Makanya seringkali dalam skala makro, dalam skala manusia saja, mesoskopik, di situ sudah diabaikan gaya nuklir lemah dan gaya nuklir kuat. Karena sudah tidak relevan lagi. Di luar jangkauan ini, dua gaya terakhir ini bisa kita abaikan seperti itu. Apalagi gaya nuklir kuat ini kan sangat kuat. Dia mampu mengikat partikel quark up, quark down dalam proton ya. Dan proton dan neutron itu pun sesama protonnya juga dalam nukleus itu kan bisa diikat dalam inti atom. Nah ini karena gaya nuklir kuat ini sangat kuat. Tapi sekali lagi jangkauannya kecil, pendek gitu. Jadi ketika masuk ke skala manusia, apalagi skala makro itu jadi tidak relevan gitu. Bahkan bisa diabaikan sama sekali. Nah ini teori kemanunggalan agung ya. Jadi ini penyatuan tiga gaya sekali lagi, gaya elektromagnetik, gaya nuklir kuat, gaya nuklir lemah. Nah di sini seperti saya katakan tadi tidak bisa dihindari gitu ya persamaan matematisnya. Hanya saja di sini saya memang sengaja tidak menampilkan secara detail atau semuanya karena tidak berkepentingan dengan itu. Saya tampilkan yang sekiranya cukup mewakili dan teman-teman bisa menangkap ceritanya seperti itu. Nah, di sini U1 ini termasuk grup ya. Jadi sebenarnya saya asumsikan yang mendengar ini sudah belajar teori grup meskipun sebagian mungkin belum pernah ketemu, tapi saya langsung masuk ke sini saja biar tidak terlalu lama gitu. Jadi di sini grup U1 ini mewakili interaksi elektromagnetik, teman-teman. SU2 itu gaya lemah, sedangkan SU3 ini gaya kuat. Jadi grup yang bisa mengakomodasi SU3 cross SU2 cross U1 ini bisa dijadikan grup dalam teori kemanunggalan agung itu karena dia mengakomodasi tiga gaya fundamental tadi. Nah, grup yang paling sederhana, minimal, yang bisa mengakomodasi tiga grup ini adalah SU5. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai ini, begitu ya. Nah,
Selanjutnya, operator muatan listrik di sini dalam suku-suku dari representasi fundamental 5. Gitu. Nah, di sini ini berisi muatan listrik, teman-teman. Jadi tadi standar model itu kan ada muatan listriknya. Ada min sepertiga, plus 2/3, min 1. Seperti elektron itu kan min 1 muatannya. Nah, di sini sama. Dalam artian kita mengidentifikasi apa namanya ini partikel yang muncul di situ itu dari muatan listriknya, teman-teman. Dari muatan listriknya. Sebentar saya tulis saja ya. Ini. Nah, ini min sepertiga itu terkait dengan partikel down, quark down. Nah, di sini karena ada 3, red, blue, green. Red, blue, green ini simetri color namanya, simetri color. Nah, di sini terkait dengan simetri di SU3. Kemudian, di sini plus 1 ini, tadi kan di standar model kita tahu min 1, itu elektron. Berarti plus 1 kan antinya, antipartikelnya, yaitu positron. Karena kan partikel dan antipartikel itu bedanya di tanda muatannya. Kalau elektron min 1, positron itu plus 1 di sini. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa Dirac itu menemukan bahwa partikel jika bertemu dengan antipartikel, dia akan musnah. Sama di sini. Elektron jika bertemu dengan positron, dia akan musnah, teman-teman. Jadi saya jika bertemu dengan anti nusur, saya akan musnah. Bisa dibilang seperti itu. Tapi tidak pernah kejadian ya, selamat berarti. Itu kasih sayang Tuhan itu. Seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian dekomposisi dari representasi fundamental SU5 ini bisa kita lihat seperti persamaan 3. Nah, dari representasi fundamental itu teman-teman, kita bisa mengkonstruksikan semua representasi dari SU5. Nah, di sini saya ambil contoh representasinya dimensi 10. Nah, ini bisa dibangun dari representasi fundamental 5 ini, dimensi 5 ini. Caranya dengan menggunakan diagram Yang namanya. Jadi sebetulnya diagram Yang ini juga merupakan bahasan tersendiri ya. Jadi sekedar untuk diketahui saja lah intinya. Bahwa ini persamaan 4 ini bisa diperoleh kalau kita menggunakan diagram Yang. Jadi kotak-kotak di sini ini diagram Yang. Nah, kemudian muatan yang terkait dengan representasi 10 ini bisa kita simak di persamaan 5 ini. Jadi min 2/3. Nah, di sini tadi kan plus 2/3 itu muatan listrik quark up ya. Quark up. Berarti min 2/3 berarti anti quark up-nya. Seperti itu. Karena dia muatan listriknya berlawanan. Bisa kita lihat di sini. Nah, jadi persamaan 5 di sini apa namanya? Muatan listriknya itu makhluk-makhluk yang menghuni itu ini gitu. Simpelnya seperti itu. Jadi makhluk-makhluk yang menghuni di representasi 10 ini seperti yang kita lihat di persamaan 6. Itu identifikasinya dengan muatan listriknya. Seperti itu ya. Ini tentunya dari generasi pertama. Generasi pertama di standar model. Tentu kita bisa perluas untuk generasi kedua dan generasi ketiga dengan cara yang serupa. Nah, di sini Gates SU5. Jadi di sini kita tadi membicarakan fermion. Jadi partikel pembentuk materi, termasuk pembentuk tubuh kita. Gitu. Tapi gayanya seperti apa kan begitu. Nah di sini boson Gates di sini itu ada di representasi 24. Jadi 24 di sini menunjukkan banyaknya generator pada SU5, grup SU5 ini. Jadi ini 8,1 ini terkait dengan partikel gluon nanti teman-teman. Sedangkan yang 2 suku selanjutnya ini terkait dengan boson X dan boson Y. Nah, boson X dan boson Y itulah yang nanti bisa membuat protonnya itu meluruh. Tapi nanti ada di bagian selanjutnya. Kemudian 1,3 ini adalah apa namanya dihuni oleh partikel-partikel pembawa gaya lemak di situ. Sedangkan 1,1 di sini partikel pembawa gaya elektromagnetik begitu ya. Nah, jadi semua terakomodasi dalam representasi 24 ini. Gitu. Nah, ini maksud saya. Nah, ini muatannya ya. Seperti tadi kalau yang sempat ingat ya, apa namanya, muatan listrik dari gluon itu kan 0. Nah, jadi
submatrik 3x3 ini di sini dihuni oleh gluon. Sedangkan yang 2 di sini itu terkait dengan partikel pembawa ini apa namanya gaya lemah. Sedangkan yang 4/3 sepertiga ini boson X, boson Y. Jadi boson X ini membawa muatan plus 4/3, Y-nya plus 1/3. Nah, di sini terlihat bahwa boson X dan Y ini sudah tidak terakomodasi di standar model. Jadi model standar partikel elementer kita itu, yang tadi saya tunjukkan, itu tidak memuat boson X dan boson Y. Makanya ini teori kemungkinan agung ini termasuk apa namanya ya, termasuk beyond standard model, di luar model standar. Karena sudah ada yang tidak terakomodasi di situ. Kemudian dari 24 generator tadi kita bisa menuliskan seperti ini. Jadi ada 24 di sini. Gluon, kemudian apa namanya? Boson X dan boson Y, kemudian gaya lemah, dan B mu ini terkait dengan gaya elektromagnetik. Oke. Nah, ini secara eksplisit seperti ini. Jadi apa namanya submatrik 3x3 di kiri atas ini merupakan partikel pembawa gaya kuat, yaitu gluon. Di sini ada 8. Nah, sedangkan ini apa namanya boson W ini, W plus W min ini partikel pembawa gaya lemah. Begitu juga Z ini dari W mu 3 ini. Dan B mu ini gaya elektromagnetiknya. Jadi bisa kita katakan bahwa medan boson Gibbs di sini pada persamaan 9 ini tidak lain mengakomodasi semua partikel pembawa gaya tadi, kecuali gravitasi tentunya, karena ini GAT ini 3 itu tadi. Kemudian kita tertarik untuk membahas Lagrangiannya di sini, tentunya disusun dari representasi 5 dan representasi 10, dimensi 10 gitu. Nah, di sini kalau kita urai, ini operator apa namanya derivatif terhadap besi 10 dan terhadap besi 5 itu berbeda, teman-teman. Jadi apa namanya hasil operasinya itu berbeda. Bisa kita lihat di sini bahwa dalam kurung ini menunjukkan perbedaan itu. Nah, di sini kita tertarik untuk melihat secara spesifik di sini boson X dan boson Y. Karena inilah biang kerok dalam tanda kutip, biang kerok mengapa proton itu meluruh begitu ya secara teoritis. Karena ini apa namanya boson X dan boson Y ini yang memediasi gitu. Memediasi sehingga lepton itu bisa berubah jadi quark dan sebaliknya. Makanya boson X dan boson Y itu seringkali disebut leptoquark karena dia bisa mentransformasi partikel lepton ke partikel quark dan sebaliknya. Jadi di sini apa namanya masalahnya itu. Jadi pengkapalan itu. Nah, di sini kita masuk ke perusakan simetri spontan. Nah, di sini perusakan simetri spontan, teman-teman. Di sini terkait dengan bagaimana kita memberikan massa pada partikel. Jadi semula fisikawan itu menganggap bahwa partikel itu massless, jadi tidak bermassa. Padahal secara realita itu partikel bermassa, meskipun tidak semua. Seperti foton kan tidak bermassa, tapi yang lain itu banyak yang bermassa. Seperti contohnya neutrino ya. Neutrino kan sekarang sudah terbukti bahwa dia bermassa karena ada fenomena osilasi neutrino di situ. Nah, kalau kita menambahkan massa secara by hand, dalam artian menambahkan massa itu serta-merta dengan tangan, itu akan merusak invariansi. Maka di sini kita perkenalkan mekanisme alamiah ini yang disebut perusakan simetri spontan. Nah, ini untuk memberikan massa tadi. Dengan merusak satu bagian tertentu saja di keadaannya, yaitu keadaan dasarnya. Di keadaan dasarnya. Nah, ini ada 2 step. Yang pertama, SU5 itu pecah, gitu, rusak ke grup SU3 cross SU2 cross U1. Sedangkan pada proses yang kedua, itu SU2 cross U1 yang merupakan deskripsi dari
teori elektrolemah itu rusak juga teman-teman. Simetrinya rusak menjadi SU3 cross U1. Jadi makanya kadang orang-orang yang bekerja di fisika teori juga sering bercanda juga di sini. Simetrinya itu kan sudah gak ada masalah sebetulnya, tapi kok malah dirusak itu kan cari masalah lagi itu sebetulnya. Tapi pada dasarnya itu dirusak untuk membangkitkan massa sebetulnya, massa partikel. Jadi ini kita pilih potensial Higgs-nya semacam ini, persamaan 14 secara umum, dan kita pilih medan potensialnya itu seperti persamaan 15. Nah, ini bisa disusun dari generator-generator yang diagonal, teman-teman. Jadi 5 menit generator lagi, Mas. diagonal. 5 menit Gimana? lagi. 5 menit lagi. Oke, siap. Generator diagonal 40 menit kan, Mas? Ya. Ya enggak? Ya. Oke. Nah, ini dari medan ini ya. Oke, saya percepat di sini. Kemudian kita akan masuk ke nilai ekspektasi vakum di sini. Ini nilai ekspektasi vakum di sini, V0 ini bisa diperoleh dari ini, turunan pertama dari V ini. Jadi mungkin yang belajar kalkulus akan lebih familiar dengan yang saya katakan bahwa ini uji turunan pertama dari V, sehingga kita tahu alfa, beta, gamma, dan delta seperti itu. Nah, dari 4 nilai itu bisa kita peroleh bahwa V0 itu, dan V0 itu kita substitusi ulang ke V, akan kita dapatkan semacam itu. Nah, simetri SU5 rusak secara spontan pada SU3 cross SU2 cross U1. Seperti saya bilang tadi bahwa pemilihan medan potensial tertentu akan merusak simetri di keadaan dasarnya. Nah, itu yang membangkitkan massa. Seperti kita lihat di sini, massa boson X dan Y itu 5/2 akar 2 V G5. G5 ini konstanta couplingnya. Seperti itu. Bagian kedua saya lewati ya. Kira-kira serupa dengan yang pertama tadi. Saya lewati. Di sini saya tertarik untuk membahas ya perusakan simetri spontan tadi ya. Ini kan memberikan massa ya, boson W dan boson Z seperti itu. Nah, boson W dan boson Z ini perbandingannya menjadi cos kuadrat theta W yang disebut sudut Weinberg. Padahal sudut Weinberg ini ada di elektroweak atau elektrolemah. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kerusakan simetri pada SU5 itu ternyata menghasilkan ulang fenomenologi di elektroweak di sini. Nah, ini peluruhan protonnya. Peluruhan proton ini seperti ini, kita ambil boson X misalkan, dikenakan pada representasi fundamental 5, itu menghasilkan ini, persamaan 30. Nah, ini boson X itu merubah quark down itu menjadi positron di sini. Seperti yang bisa kita lihat di diagram Feynman ini. Ini diagram Feynman yang lain bisa disimak skema-skemanya. Ini ada penjelasannya, tapi saya singkat saja dulu. Nah, tanpa peluruhan proton ini gini poinnya. Lepton dan quark ini berada pada representasi yang berbeda dari SU5. Nah, jadi di sini kalau lepton itu berada di 5 dan 10, quark itu ada di 40 dan 50. Jadi D5C di sini sudah bukan partikel quark down di standard model gitu. Sudah beda. Nah, karena itu berbeda seperti sepasang sahabat yang berbeda kamar gitu. Jadi dia tidak bisa berinteraksi secara fisik gitu. Karena dia tidak bisa berinteraksi secara fisik, maka boson X dan boson Y tadi itu tidak bisa memediasi mereka sehingga tidak terjadi peluruhan proton. Itu sebetulnya poinnya di tanpa peluruhan proton. Baik, saya akan percepat, ini teknis matematis. Ini penutupnya tambah sedikit Mas Yusron. Ini sudah penutup. Yang pertama, saya mengajak teman-teman sekalian ya untuk menyaksikan teori-teori sains yang ada. Mengapa begitu? Karena seperti yang kita lihat tadi di depan bahwa kebenaran sains itu dinamis. Jadi dia berubah gitu. Nah, maka bisa saja saya menggunakan nalar dari menyaksikan teori-teori sains ini. Jangan-jangan elektron itu bukan partikel yang elementer. Partikel quark itu jangan-jangan bukan partikel elementer. Dan jangan-jangan
gaya fundamental itu ada gaya fundamental yang kelima, keenam, atau justru gravitasi itu bukan gaya fundamental. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sah untuk diajukan karena teori-teori sains itu selalu diuji di eksperimen. Yang established sekarang belum tentu established di kemudian hari. Maka tampaknya bagi saya ini tidak akan pernah ditemukan teori sains yang utuh dan lengkap sebagaimana adanya karena yang ada itu kita hanya menghimpun teori-teori mendekati sempurna, mendekati perbaikan gitu. Maksudnya ada perbaikan sehingga mendekati sempurna tapi tidak akan pernah mencapai keutuhannya. Sebagaimana adanya maksudnya sebagaimana realita di alam. Nah, itu tidak akan pernah kita temukan. Ini pikiran saya saja sebetulnya. Orang bisa tidak sependapat. Termasuk teori of everything itu demikian juga. Jadi kalau dimaksudkan teori of everything itu adalah penyatuan 4 gaya tadi, itu saya masih sepakat itu masih bisa ditemukan. Tapi saya poinnya tidak di situ. Teori sains yang utuh dan lengkap itu bisa lebih tinggi dari teori of everything. Jadi di luar kemampuan yang bisa kita pikirkan. Seperti itu. Nah, ini pandangan saya. Kemudian ini ya, karena kanal YouTube-nya Mas Yusron ini juga banyak ini digandrungi oleh siswa-siswa sekolah tentunya karena dominannya di pengajaran fisika. Saya mengajak bagi semua yang menyimak, khususnya adik-adik di bangku sekolah itu, untuk memasuki bidang yang dicintai seperti itu. Jadi masuklah ke bidang yang dicintai, fokus dan continue di situ. Jadi fokus, continue. Karena cinta. Bisa kita lihat di sini, seperti Subasa Usura ya, yang sering kita tahu bahwa bola adalah teman. Tapi kalau saya melihatnya, justru bukan hanya sebagai teman, justru bola itu adalah bagian dari Subasa. Saya melihatnya seperti itu, karena bola dan sepak bola itu adalah kecintaannya Subasa, dan bola adalah teman. Bola adalah dirinya, bagian dari dirinya Subasa. Nah, saya ingin, mungkin yang lain bisa bilang begini, ini kan tokoh fiktif, tapi kan meskipun dia tidak ada, Subasa ini mampu menggerakkan manusia yang bernama Andreas Iniesta. Kalau teman-teman sempat mengikuti, Andreas Iniesta itu terinspirasi dari Subasa ya, jadi gelandang tengah dan ternyata sukses membawa Spanyol juara di Euro maupun Piala Dunia. Jadi begitu ya. Cintai bidang yang dimasuki sehingga kita bisa bertahan di situ, fokus dan continue. Sekian, terima kasih Mas Yusron. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi pemaparan materi dari narasumber kita dengan logat-logat Maduranya ya. Baik, Mas Nusur, sebelumnya bisa jadikan saya co-host. Soalnya tadi sempat keluar ya, kemudian masuk lagi. Mas Nusur, silakan jadikan saya co-host. Oke, saya persilakan kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa di kolom chat atau disuarakan ya. Silakan. Sebagai pemanasan, saya ada pertanyaan nih. Oke, saya dulu ya. Sebagai pemanasan, baik. Pertanyaan saya ada dua nih, Mas Nusur. Oke. Pertanyaan pertama, tadi kan sudah disebutkan bahwa ada 4 gaya ya, begitu ya? Tadi disebutkan ada gaya gravitasi, ada gaya listrik magnet, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah. Betul. Bisa diberikan contoh mungkin keempat gaya itu? Kalau gaya gravitasi dan gaya listrik magnet kan sudah dikenal bahkan sejak di sekolah begitu ya. Nah, kalau contoh dari gaya nuklir kuat dan gaya nuklir lemah itu seperti apa? Kemudian kalau di mekanika klasik kita mengenal misalnya ada gaya normal, ada juga gaya tegangan tali begitu. Nah, gaya normal dan gaya tegangan tali ini misalnya itu masuk kategori gaya apa? Itu pertanyaan pertama. Langsung mau dijawab atau saya lanjut ke pertanyaan kedua dulu? Terserah Mas Yusron. Mas Yusron kan ini. Oke, kalian aja pertanyaan kedua. Oke. Kenapa sih muncul teori kemanunggalan agung ini begitu? Kenapa harus muncul dan kenapa gaya-gaya tadi harus
dicari formulasinya atau disatukan begitu. Itu mungkin, Mas Nusur. Oke. Silakan. Saya jawab dulu ya berarti ya. Siap, siap. Begini, gaya nuklir kuat itu jadi ini ya, memang dua gaya tadi itu Mas Yusron. Yang gaya lemah dan gaya kuat ini memang abstrak begitu. Karena dia skalanya mikro. Kita tidak bisa mengamati secara kasat mata begitu. Nah, tapi itu gaya nuklir kuat itu kan punya partikel pembawa gaya namanya gluon. Itulah yang mengelem dalam tanda kutip, mengelem proton agar berada pada inti helium. Jadi helium itu kan ini kan elektromagnetik itu ya. Kalau proton dengan proton kan tolak menolak karena muatannya sejenis. Tapi kenapa proton ini bisa bertahan di proton-proton ini bisa bertahan di apa namanya? Inti atom, bisa dijaga di inti atom karena ada gaya kuat. Jadi fisikawan bertanya-tanya, mestinya ada gaya yang lain yang menjaga proton-proton itu tidak semburat keluar. Karena kalau hanya ada gaya elektromagnetik, proton antar proton itu akan terpecah. Maksudnya tidak terjaga di inti atom. Maupun ini apa namanya? Partikel kuark yang menyusun, Mas. Partikel kuark yang menyusun kan ada up dan down tadi. Itu kan ada yang muatannya juga sama. Nah, itu diikat oleh gaya kuat. Nah, gaya lemah itu sebaliknya. Gaya lemah itu bertanggung jawab atas peluruan beta. Jadi setahu saya itu terkait dengan ini apa namanya tenaga di matahari. Jadi kalau gaya nuklir lemah itu tidak dicipta, katakanlah begitu, itu matahari akan kehilangan tenaganya untuk bersinar. Seperti itu. Jadi terkait dengan peluruan beta. Bisa dikatakan tolak menolak ya. Maksudnya apa namanya? Justru tidak mengikat, sedangkan nuklir kuat itu mengikat. Seperti itu. Kemudian tadi gaya apa Mas? Gaya normal tegangan dengan tali gaya ya. tegangan tali ya, gaya normal. Kalau gaya normal itu keduanya itu saya kira elektromagnetik, Mas. Kalau dari pemahaman saya. Itu jadi gini, saya agak lupa juga menjelaskan tadi bahwa gaya fundamental itu gaya yang apa namanya? Sudah tidak bisa lagi dipandang sebagai perwujudan gaya-gaya yang lain, tapi justru gaya-gaya itulah yang mewujud menjadi gaya-gaya yang lain. Nah, gaya apa namanya normal dan tegangan tali itu sebetulnya gaya elektromagnetik karena kalau kita runut ya itu ada ikatan antar atom khususnya di tegangan tali itu ada ikatan antar atom dan di situ kalau dirunut lagi itu gaya elektromagnetik serupa dengan gaya nuklir serupa dengan gaya normal karena gaya normal itu kan karena kontak dengan benda yang di bidangnya itu seperti itu. Kemudian yang kedua tadi terkait Kenapa? ini ya. Ya, teori kemanunggalan agung. Ya. Oke. Teori kemanunggalan agung tuh gini, Mas. Sebetulnya itu bisa dikatakan kepanjangan dari ancient dream. Meskipun tidak secara presisi benar di statement itu. Karena ancient dream itu kan gaya gravitasi, gaya nuklir, gaya gravitasi dan elektromagnetik. Sedangkan God ini justru nggak ada gravitasinya. Cuman secara motivasi sama. Jadi ada suatu keyakinan Mas di antara para fisikawan itu bahwa gaya-gaya yang kita kenal itu sebetulnya manifestasi dari prinsip mendasar. Sebetulnya mirip dengan Thales, hanya saja Thales itu di bagian partikel penyusun materi, bukan di partikel pembawa gaya. Tapi kalau yang ini teori kemanunggalan agung ini terkait partikel pembawa gayanya atau gaya-gaya fundamental tadi. Itu bisa dipandang begini bahwa gaya nuklir lemah, gaya nuklir kuat, gaya elektromagnetik itu merupakan aspek-aspek berbeda dari satu gaya tunggal saja gitu. Yang belum kita ketahui sebelumnya gitu. Nah, ini kan sekarang gaya di GAT ini disebut elektronuklir karena dia mengakomodasi gaya elektromagnetik, gaya nuklir lemah, gaya nuklir kuat. Jadi gaya elektronuklir namanya. Jadi dia mungkin kalau saya ambil pandangan yang transendental itu mirip dengan Abdus Salam juga karena kan prinsipnya itu ketauhidan pasti ini awalnya satu dan itu
di alam semesta, saya juga lupa poin yang ini. Di alam semesta itu awal alam semesta itu setelah Big Bang itu masih satu semua, Mas. Gaya-gaya itu baru terurai seiring dengan energi itu rendah gitu. Semakin energi rendah itu semakin terurai gaya-gaya. Jadi fisikawan ingin tahu bahwa gaya-gaya yang kita kenal itu sebetulnya ada prinsip mendasar yang melandasi semuanya. Nah, itu yang kita cari. Nah, atas dasar itu ingin menemukan prinsip yang mendasar itu, maka orang ini apa namanya mencari teori tunggal. Jadi kerangka teorinya harus tunggal, biar ketemu aspek apa sebetulnya yang bisa mengakomodasi semuanya itu. Kira-kira begitu. Siap, siap, Mas. Oke, kita beralih ke pertanyaan peserta. Tadi sudah ada yang mengajukan tangan tadi di ikonnya ini. Kita mulai dengan Muhammad Amrul Al-Amin. Silakan, Pak Muhammad Amrul Al-Amin. Diaktifkan mikrofonnya. Ini junior saya di lab, Mas. Oh gitu ya, siap, siap. Terima kasih Mas Yusran, terima kasih Mas Nusur sudah Gimana? menjelaskan tentang GAT S5 ya. Nah ini yang menarik adalah ketika kita membahas sesuatu yang baru, itu apakah nanti muncul pertanyaan-pertanyaan baru yang justru lebih fundamental lagi ketika membahas GAT ini. Seperti halnya ketika kita membahas tentang informasi kuantum terkait dengan teleportasi maupun komputasinya, nanti kita akan lebih dalam lagi bertanya sebenarnya informasi itu apa. Ketika dikaitkan dengan entropi dan hal-hal yang lainnya, realitas itu akan menjadi seperti apa kalau di apa namanya di kuantum informasi. Nah, sama halnya ketika kita membahas di GR, General Relativity, kita kan ketika kita membahas kelengkungan ruang dan waktu, kita akan bertanya sebenarnya properti dari massa itu apa sebenarnya. Atau kalau apa namanya, kalau saya nggak salah dalam yang dibahas Mas Nusur di strata 2 tentang quantum gravity, itu kan akan membahas tentang hal yang menanyakan hal yang sebenarnya sudah well known kita tahu menjadi satu hal yang abstrak gitu kan. Seperti kalau quantum gravity itu kan waktu. Apa itu waktu? Akhirnya kan tidak jelas. Nah, kalau di GAT itu seperti apa ya Mas? Ini menarik juga sih. Terima kasih Mas. Baik, baik. Oke, sepertinya ini isi diskusi di lab teori ya. yang menyerempet ke ruang Zoom begitu ya. Oke, silakan Mas Nusur langsung ditanggapi. Begini, kalau saya melihat justru memang alur perkembangan sains itu seperti itu. Jadi setiap kali kita menemukan suatu model baru yang menutupi model lama kita itu biasanya ada celah gitu. Makanya seringkali terkait dengan tadi itu tidak akan kita pernah temukan teori yang utuh dan lengkap mengenai alam semesta. Karena setiap teori sains itu punya jangkauannya sendiri. Misalkan, ketika kita membahas skala makro, itu kan gravitasi yang well known, yang well established gitu. Jadi gravitasinya Einstein. Tapi ketika kita masuk ke struktur mikro, itu biasanya kita mengandalkan teori kuantum. Nah, itu ada bagian-bagiannya sendiri. Tapi seperti yang tadi disebutkan Amru juga, tapi orang tertarik juga meskipun gravitasi itu lemah dalam skala mikro, orang tertarik bagaimana aspek-aspek kuantum di gravitasi. Nah, itu dibahas di quantum gravity. Saya memang mencoba mengkaji itu di strata 2 ya, seperti yang disebutkan Amru. Nah, di sini memang contoh sederhananya seperti gravitasi ya. Gravitasi itu kan menurut Newton itu adalah gaya, tapi menurut Einstein kan kelengkungan ruang waktu. Bahkan saya melihat gravitasi itu jangan-jangan bukan keduanya. Itu kan sah-sah saja. Maksudnya kita bisa mengusulkan teori alternatif sebetulnya di situ. Bahkan quantum gravity atau FR gravity itu kan sudah di luar gravitasi Einstein dan gravitasi Newton sebetulnya. Jadi memang saya sepakat kalau dikatakan bahwa setiap penemuan baru itu akan memunculkan pertanyaan baru. Seperti misalnya di GAT ini. GAT ini kan
berhasil menyatukan 3 gaya. Gaya nuklir lemah, nuklir kuat, dan elektromagnetik. Tapi pada saat yang sama, protonnya meluruh begitu. Protonnya meluruh. Prediksi teoritis itu 10 pangkat 32 tahun gitu. Sedangkan ranah eksperimen itu apa namanya ya? Dalam ranah eksperimen itu didapatkan bahwa 10 pangkat 34 tahun umur proton itu. Jadi saya sebetulnya kadang kalau ini ya apa namanya ingat sendiri itu senyum-senyum sendiri. Yang seandainya manusia itu bisa seperti proton ya kan panjang umur gitu. Tapi alam semesta itu pun ordenya masih 10 pangkat 10 tahun. Nah, itu jadi masalah. Makanya peluruhan proton di grup SU5 yang original itu jadi masalah karena protonnya meluruh. Padahal di alam semesta proton sangat stabil. Makanya orang mengusulkan model baru untuk menjawab celah itu. Nah, yang saya jelaskan barusan itu juga ada problem yang memang tidak saya sampaikan. Ada problem splitting problem, gitu. Ada namanya problem splitting yang belum dipecahkan oleh model yang mampu menjelaskan teori kemendunggalan agung tanpa peluruhan proton. Jadi meskipun GAT yang tanpa peluruhan proton itu sudah apa namanya secara kerangka teori itu bisa menjelaskan bahwa protonnya stabil, di saat yang sama ada masalah splitting problem seperti itu. Jadi memang secara alamiah begitu ya. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan, ada domain dari keberlakuan teori-teori sains. Makanya saya menghimbau sanksikan semua teori-teori sains yang ada itu. Begitu. Baik, gimana tadi Mas Amro? Ada tanggapan lagi? Boleh ditanggapi Mas ya? Siap, siap. Silakan. Ya benar sih Mas, tapi maksud saya tuh untuk bertanya kepada properti-properti yang sangat fundamental, yang sebenarnya sudah kita pegang sejak dahulu kala. Ya seperti yang di GR itu, ketika kita membahas ruang lengkung, itu kan kita akan menyaksikan sebenarnya massa itu penjelasannya tuh seperti apa sih? Apakah massa, kenapa kok massa bisa melengkung ruang dan waktu? Itu dari apanya gitu. Kalau kita masuk ke dalam kuantum, ke dalam mekanisme Higgs, kita akan tahu bahwa massa itu ternyata sesuatu properties yang dibangkitkan gitu kan. Nah, berarti kan dia tidak established dari awal gitu. Nah, dalam GUT ini kan ada peluruhan proton itu. Apakah betul? Pertanyaannya hanya sekedar terhadap apa ya? Bukan suatu penjelasan properties proton itu jadinya apa? Atau hanya memang kenapa protonnya bisa meluruh seperti itu? Atau adakah pertanyaan yang lebih kritis lagi terkait fundamental dari properti itu, properti fisik yang ada? Gitu, Mas. Baik, wah sangat mendasar ini ya. Sangat mendasar Ya. apa yang kita diskusikan. Jadi apa itu sebenarnya massa, apa itu waktu, kenapa massa bisa melengkungkan ruang dan waktu gitu ya, dan lain-lain tadi. Silakan Mas. Bukan Mas, itu hanya bukan. Saya mencontohkan saja. Contoh saja, oke. Karena di topik yang lain itu ketika kita membahas, kan kita tahu massa itu kan suatu sifat yang ada dalam suatu benda gitu kan. Siap. Kalau di GR itu kok bisa sifat itu melengkungkan ruang dan waktu. Seperti itu saja sih. Kalau di GUT ini apa yang paling fundamental itu? Oke. Langsung Mas Nusur. Baik. Yang paling fundamental itu terkait dengan ini sebetulnya. Kan semua teori-teori di ini ya, teori-teori sains itu ingin sebisa mungkin itu bisa diuji kan di eksperimen itu. Dan bisa menjelaskan eksperimen ataupun memprediksi kemungkinan yang akan terobservasi gitu. Nah, kalau di GAT ini sebetulnya yaitu motivasinya memang menyatukan 3 gaya itu karena memang poinnya adalah ingin mengetahui bahwa sebetulnya ini 3 gaya tadi itu bahkan 4 gaya yang gravitasi juga itu merupakan bisa dipandang sebagai aspek-aspek tertentu saja dari satu gaya tunggal. Gitu. Satu gaya tunggal. Jadi itu seperti misalkan kita punya suatu teori yang tentu belum kita temukan itu suatu teori yang mengakomodasi dalam limit-limit tertentu
dia menjadi GR, general relativity, tapi pada limit-limit yang lain itu jadi kuantum. Jadi quantum gravity pun itu kan hanya sekedar membahas aspek-aspek dari gravitasi, tapi kita belum menemukan suatu teori yang jika kita dekati begini, dia akan kembali ke teori yang asal, baik gravitasi maupun kuantum. Tapi kalau sekedar gravitasi kuantum jadi gravitasi klasik itu sudah ada. Nah, saya kira memang itulah. Jadi beyond standard model itu memang ini ya, apa namanya, sangat menarik karena standar model saja itu tidak cukup. Standar model saja tidak cukup. Prinsipnya adalah sebetulnya curiosity sebenarnya. Jadi ingin mengetahui prinsip yang sangat fundamental dari teori-teori ini. Kalau di GAT ya tentu yaitu tadi aspek apa namanya, prinsip mendasar dari 3 gaya itu. Jadi 3 gaya itu tadi kalau yang sempat menyimak ada G5. G5 itu kan kopling dari 3 gaya itu. Nah, itu penjelasan secara teoritis bahwa 3 gaya itu ketika awal mula alam semesta terbentuk atau apa namanya, setelah Big Bang ya, early universe itu bisa terjelaskan melalui G5 itu. Jadi kita menemukan konstanta apa namanya, konstanta kopling, tapi juga bisa membangkitkan massa dengan teori yang baru itu, karena kan sebelumnya partikel itu massless. Jadi tergantung problem yang ditinjau sebetulnya. Kalau yang saya bahas di sini alurnya begini. Karena orang sudah menemukan 2 gaya itu, elektroweak, maka kita tertarik pada yang 3 gaya itu. Karena yang gravitasi tidak klop dengan kuantum, begitu ya. Itu ada bahasanya sendiri di quantum gravity. Tapi setelah 3 gaya itu justru ada masalah. Jadi sebetulnya tergantung kebutuhan itu ininya. Apa namanya? Kita mengembangkan teori-teori sains tergantung kebutuhan dan tentu tergantung kepenasaran kita. Jadi curiosity tadi. Tadi Amrul sempat menyebut waktu. Memang fisikawan pun sekelas dunia juga masih bingung sebetulnya itu waktu mutlak atau ini relatif ya. Karena kan di kuantum itu mutlak, tapi di relativity dia relatif. Begitu juga dengan gravitasi, ada yang bilang gaya, ada yang bukan. Memang pandangan-pandangan ini yang saya kira menarik. Ini kan kalau diilustrasikan secara sederhana, di pagi hari seorang dosen itu mengajarkan ruang waktunya datar, tapi di siang hari orang yang sama menjelaskan ruang waktunya melengkung. Jadi sebetulnya bagaimana ruang waktu itu kan begitu. Jadi ini sebetulnya diujinya di eksperimen mana yang lebih ini apa namanya, yang lebih powerful nantinya. Karena kan itu dibangun dari asumsi-asumsi yang kita pakai seperti itu. Jadi Einstein pun kan memandang kuantum itu sangat aneh gitu karena dia tidak suka dengan probabilistik gitu. Padahal dia sudah mengubah ruang waktunya Newton yang ruang waktu datar itu ke ruang waktu yang melengkung. Orang seperti itu saja masih merasa aneh bahwa alam ini bersifat probabilistik seperti di kuantum. Memang saya melihat ada apa namanya ya, pemahaman kita secara parsial gitu. Seperti puzzle, bagaimana kita menyatukan itu semua itu yang jadi persoalan bersama. Baik, saya kira cukup Itu. ya, Mas Amruh Alamin. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Imam Syaroni. Ya. Silakan Mas Imam. Ya, terima kasih atas kesempatannya Mas Yusron. Saya ingin kapan terakhir ketemu nih dengan Mas Nusur? Kapan terakhir ketemu? Mas Nusur terakhir ketemu kapan, Zur? Minggu kemarin ya? Mikrofonnya Mas. 2 minggu yang lalu kayaknya, Ron. Oh ya, 2 minggu lalu pas ngurus yudisium. Iya. Oke. Saya ingin bertanya Mas. Kan tadi saya mengutip perkataannya Mas Nusur kalau saintifik itu dinamis sifatnya, jadi selalu bergerak ya. Nah, tadi juga dijelaskan oleh Mas Nusur kalau 4 gaya fundamental ini memang sudah mendasar. Nah, apakah kemungkinan 4 gaya ini akan terpatahkan di suatu waktu mendatang
atau bagaimana, Mas? Karena kan tadi berdasarkan kutipannya tadi kan kalau saintifik itu bersifat dinamis. Betul. Nah, itu untuk yang pertanyaan pertama. Untuk yang pertanyaan kedua, kan ya melanjut yang tadi juga, kan berdasarkan kayak yang sebelumnya itu seperti Newton, ketika membahas tentang perihal partikel, maka ada keterbatasan dalam perumusannya, sehingga muncul kuantum, dan seterusnya. Nah, tadi Mas Nusur itu menjelaskan kalau awal dari semua alam semesta ini berdasar dari teori Big Bang atau satu ya. Nah, Betul, betul. saya juga pernah melihat presentasi dari Kasvil itu tentang quarks, tentang bal Kibol. ya kibol. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa hubungannya, kan tadi Mas Nusur menganggap bahwa 4 gaya inilah yang tetap ada di saat alam semesta ini baru muncul, dengan anggapan yang awal tadi bahwa semuanya itu berasal dari satu gaya atau satu Prinsip. apa yang namanya ya, satu prinsip dengan hubungan kibol tadi. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama-sama Madura nih. Langsung saja Mas Nusur. Terima kasih pertanyaannya, Ron. Di sini saya menangkap 2 pertanyaan ya. Yang pertama, mungkinkah itu terpatahkan? Kalau saya melihat sangat mungkin, sangat mungkin. Bisa jadi bertambah, gaya fundamental yang kita ketahui di kemudian hari itu bisa bertambah, jadi 5, 6, dan seterusnya. Atau bahkan gravitasi itu bukan gaya fundamental, tapi dia disusun oleh gaya yang lebih fundamental. Itu sangat-sangat mungkin. Jadi seperti itu. Saya melihatnya sangat mungkin. Karena memang suatu teori yang sekarang diterima itu statusnya akan bertahan. Tapi bukan berarti dia tidak bisa digugurkan. Jadi sekali dia ditemukan kesalahannya, dia gugur, dalam artian bisa diperbaiki, bisa dirubah total, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu dengan kibol ya. Oke, saya tidak mengerjakan kibol, tapi pada prinsipnya mestinya keterkaitannya ada di massa paling tidak. Di sini kan setahu saya kibol itu kan termasuk soliton. Di situ ada medan. Yang digunakan juga bisa medan skalar. Nah, di situ tentu butuh pembangkitan massa. Nah, di situ perusakan simetri spontan di sini mendapatkan tempat. Di sisi lain yang saya tunjukkan tadi model standar tadi itu partikel Higgs itu Ron yang yang membangkitkan massa kibol itu. Jadi kalau tidak berinteraksi dengan medan Higgs, kibol itu bisa jadi tidak punya massa atau kita tidak punya penjelasan mengenai massa kibol. Meskipun di alam semesta dia bermassa. Terkait interaksinya saya kurang tahu karena tidak mengerjakan di situ, tapi paling tidak materi penyusunnya itu ada di standar model seperti elektron itu, dan massanya itu dibangkitkan melalui perusakan simetri spontan melalui interaksinya dengan medan Higgs. Terima kasih. Baik, gimana Mas Imam Syaroni? Ya, terima kasih jawabannya Mas Nusur. Sungguh sangat menambah perluasan wawasan saya terhadap pembentukan alam semesta. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Ron. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu. Jadi baru bergabung dosen saya dulu nih, Mas Nusur. Dosen saya di S1 Pendidikan Fisika Universitas Haluoleo Kendari, Ibu Rosliana Eso. Jadi beliau juga memang bidang minatnya adalah fisika teori. Oh, iya. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Masih ada yang mengajukan ikon tangan di situ. Ada Mas atau Pak Taufik Hidayat. Silakan Pak Taufik Hidayat. Aktifkan mikrofonnya. Silakan Pak Taufik.
Halo, Pak Taufik Hidayat. Ada pertanyaan, silakan. Oke, sambil menunggu Pak Taufik Hidayat, mungkin lagi ada kendala apa? Saya mau bertanya lagi nih, Mas. Oke. Oke, tadi menarik ya, Mas Nusur sempat menyinggung theory of everything. Nah, theory of everything yang dibicarakan orang ini dengan teori yang Mas presentasikan tadi, yang disebut teori kemanunggalan agung atau Grand Unified Theory, apa perbedaannya begitu? Kemudian kenapa diberi istilah bahasa Indonesianya teori kemanunggalan agung? Kan jadi horor gitu ya. Silakan Mas Nusur. Sambil kita menunggu Taufik Hidayat tadi. Silakan. Assalamualaikum, Mas. Nah, ini ya. Jadi yang pertama itu begini, Mas. Jadi theory of everything itu kan artinya teori segalanya. Tapi di sini yang perlu ditekankan bahwa segalanya di sini ini tidak menjangkup sistem biologis ataupun apalagi yang di sistem pasar ya atau ekonomi fisika. Tidak. Tapi yang dimaksudkan teori everything di sini adalah segalanya di situ itu karena mencangkup 4 gaya tadi, gaya elektromagnetik, gaya nuklir lemah, gaya nuklir kuat, dan gaya gravitasi. 4 itu. Jadi kalau sudah ada gaya yang lain, sebetulnya secara historis itu sudah bukan teori of everything yang dimaksudkan seperti semula begitu. Nah, kaitannya dengan teori kemanunggalan agung ini atau Grand Unified Theory, kalau Grand Unified Theory menyatukan 3 gaya, elektromagnetik, nuklir lemah, nuklir kuat. Sedangkan teori of everything ketambahan gaya gravitasi. Itu yang disebut teori of everything. Jadi penyatuan gaya-gaya fundamental yang dikenal saat ini, yaitu yang ada 4 itu. Nah, sedangkan begitu sebetulnya. Istilah tadi. Jelas ya? Ya, istilah teori ya. Oh iya. Sebetulnya Grand Unified Theory ini, Mas, banyak penerjemahannya. Kalau yang saya tahu itu ada yang menerjemahkan itu teori penyatuan agung. Ada yang menerjemahkan itu teori unifikasi agung. Nah, saya di sini menggunakan kebiasaan yang digunakan di lab kami di Laboratorium Fisika Teori dan Filsafat Alam, itu menggunakan teori kemanunggalan agung. Mungkin memang benar biar lebih mistis dan unik saja, Mas. Karena kan kalau di Jawa itu ada manunggaling kaulo gusti. Jadi seperti menyatu. Gimana itu kesannya. Jadi sebetulnya itu orang juga bisa menerjemahkan Grand Unified Theory itu teori penyatuan besar sebetulnya. Tidak harus agung. Sebetulnya ini masalah selera saja, Mas. Seperti itu. Oke, waktu itu pembimbingnya Prof. Agus Purwanto ya? Betul. Oke, jadi 2 periode, Mas, sampai di program magister juga. Jadi saya teringat dulu memang waktu kami ujian, itu kan kami tim 3 orang yang tentang density functional theory. Nah, waktu itu Prof. Agus Purwanto mengatakan bahwa semua istilah bahasa Inggris ini di dalam tesis ini harus dicari artinya begitu dalam bahasa Indonesia. Jadi waktu kita, aduh apa ini artinya? Banyak banget kan yang harus diartikan. Jadi kita pusing juga cari padanan katanya di bahasa Indonesia itu kan. Oke, kita langsung ke Bang atau Pak Taufik Hidayat. Silakan Pak Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi koneksi saya agak hilang gitu loh. Nah, saya mau tanya ini, Mas. Kalau misalkan mirip-mirip sama pertanyaannya Mas Yusron tadi gitu. Kalau misalkan kayak kita udah berhasil nih menyatukan 4 gaya fundamental gitu. Kenapa sih harus disatukan? Apa yang kita dapat gitu loh? Ya, katanya Mas Nusur tadi kan kita bakal mendapatkan satu gaya gitu ya. Satu gaya yang ada di saat Big Bang itu ada gitu loh. Saat Big Bang itu terjadi. Nah, yang mau saya tanyakan itu ya. Kan juga Mas Nusur tadi itu kan bilang gitu ya. Kalau misalkan 3 gaya fundamental atau berapa gitu ya. Itu bisa disatukan dalam kerangka 5 dimensi. Kalau saya nggak salah dengar. Nah, kalau ini kan semesta gimana bisa kan, diulang yang terakhir bisa diulang. Tadi kan Mas Nusurnya sempat bilang kalau saya nggak salah dengar ya. Kita bisa menyatukan 3 gaya fundamental itu, Grand Unified Theory itu
di kerangka 5 dimensi. Oke, lanjutkan dulu. Kayaknya gini, kan kita hidupnya di dunia yang 4 dimensi itu, Mas. Nah, kira-kira bagaimana itu bisa memodelkan gaya yang ada di dunia ini kalau misalkan kan itu representasinya saja 5 dimensi gitu. Kalau kita kan hidupnya di 4 dimensi. Ya, itu saja, Mas. Terima kasih. Oke, baik. Bang Taufik Hidayat dari mana asalnya? Di mana sekarang? Ini kalau dari suaranya saya sangat kenal, Mas Yusron. Ini sahabat saya, Mas. Oh, siap. Saya dari Madura sih, Mas. Oh, sama-sama Madura lagi. Jadi ada 3 orang di forum ini Madura ya. Oke. Langsung, Mas Nusur. Terkait dengan apa yang kita dapatkan nantinya ya. Sebetulnya begini, saya melihat bahwa teori ini, teori sains ya tentunya ya, itu seperti misalkan contoh sederhananya elektromagnetik dulu. Elektromagnetik ini kan dulu juga orang tidak mengetahui apa sebetulnya manfaatnya atau apa yang kita dapatkan dengan teori itu. Tapi kemudian orang tahu bahwa banyak terapannya, termasuk di laptop yang saya gunakan ini, handphone, kipas, dan seterusnya. Nah, ini mirip dengan pertanyaan di sidang skripsi saya dulu, Mas Yusron, terkait ini juga. Nah, saya mengatakan bahwa teori sains memang seringkali tidak bisa langsung tidak bisa langsung diketahui apa yang kita dapatkan atau penerapannya atau manfaatnya, tapi melainkan jangka panjang, bisa 100 tahun lagi, bisa 200 tahun lagi, itu baru bisa diketahui. Itu. Tapi biasanya ada efek-efek tak langsung. Seperti misalkan kalau kita mempelajari sejarah internet itu kan juga ada pengaruh orang, para peneliti itu untuk bisa berkomunikasi. Jadi di eksperimen itu, eksperimen partikel itu kan laboratoriumnya besar. Orang tidak bisa kemudian langsung menghampiri orang per orang. Nah, itu di situ komunikasi internet itu dari situ juga sebetulnya. Jadi ada apa namanya ya? Efek sampingnya ya, efek tak langsungnya seperti itu. Kemudian kalau yang saya lihat ya, yang saya lihat itu dalam pandangan saya itu ketika suatu teori sains itu sudah menjajaki suatu apa namanya? area tertentu atau bahasan tertentu, maka di kemudian hari akan ditemukan teknologi di sana. Jadi kita seperti menanam benih, benihnya dulu baru nanti muncul tunasnya dan sebagainya. Seperti teori kuantum ini. Teori kuantum kan dulu dibangun hanya sekedar untuk menjelaskan fenomena radiasi benda hitam, efek fotolistrik dan seterusnya itu rentetannya. Tapi kemudian orang kan menemukan dalam aplikasi yang konkret bahwa semua piranti elektronik sekarang sudah jadi lebih kecil. Nah, itu berkat kemajuan di bidang material yang di situ fisika kuantum memainkan peran penting juga di sana. Nah, kemudian yang tadi ya, yang 3 gaya 5 dimensi itu begini. Di situ bahkan ketika saya memperlihatkan representasi dimensi 10 ataupun representasi dimensi 24 itu juga layak untuk dipertanyakan karena kita berada di 4 dimensi. Nah, tapi 4 dimensi tadi, 5 dimensi tadi, 10 dimensi, 24 dimensi tadi itu sebetulnya yang dimaksud adalah dalam konteks diagram yang di sini. Jadi dalam konteks diagram yang ini representasi dimensi 5 itu yang dimaksudkan adalah konfigurasi dari susunan yang mungkin. Jadi dimensi 5 itu menunjukkan bahwa ada 5 konfigurasi yang mungkin dari susunan dari representasi itu. Jadi kalau representasinya 10, berarti dimensinya 10 dalam konteks diagram yang itu konfigurasi yang berbeda dari suatu suatu sistem yang sama. Jadi misalkan tadi saya tunjukkan generasi 1 partikel. Jadi yang ada partikel quark, partikel up, down, elektron, neutrino, elektron. Tapi juga orang bisa memperluas itu sebetulnya.
Jadi dalam representasi 5 itu juga bisa kita masukkan generasi 2 dan generasi 3 yang ada jump string dan top bottom itu di partikel itu. Jadi dimensi di sini tidak terkait dengan dimensi ruang waktu, melainkan dimensi 5 di diagram yang ini mengindikasikan kita bahwa ada berapa banyak konfigurasi yang mungkin, konfigurasi berbeda yang mungkin dari sistem yang ditinjau itu. Tapi untuk terkait yang ini, elektrogravitasi, kalau Saklin itu memang membangun dalam kerangka 5 dimensi ruang waktu. Itu mungkin yang bisa lebih pas untuk dipertanyakan, karena elektrogravitasi ini, kalau Saklin yang di depan, yang latar belakang saya cerita petualangan saintifik tadi, itu 5 dimensinya memang 5 dimensi ruang waktu. Nah, memang itulah salah satu kesulitannya, memang karena observasional dan eksperimen itu bekerja di 4 dimensi, tapi teorinya di 5 dimensi. Tapi seringkali digunakan pendekatan tertentu, termasuk di grand unified theory yang saya jelaskan tadi itu, yang tanpa peluruan proton, itu bisa dibangun dalam 4 dimensi, 3 dimensi ruang, 1 dimensi waktu, seperti itu. Tapi terkait dimensi ekstra ini, kalau saya ambil pandangannya orang-orang teori string ya, itu memandang bahwa dimensi ekstra itu mungkin, hanya saja kita tidak bisa menjamah gitu. Dalam artian begini, sedotan itu kan ada dimensi panjang, ada dimensi melingkarnya. Tapi kalau dia sedotannya itu sangat tipis, itu dimensi melingkarnya kita bisa agak tahu kalau sedotannya itu berada di kejauhan. Kita hanya melihat dia seperti lidi saja, atau seperti punya dimensi panjang saja, tapi tidak kita tidak kita amati dimensi melingkarnya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, yang pertama terkait yang grand unified theory dimensi 5 itu, kalau di diagram yang itu bukan dimensi ruang waktu, melainkan konfigurasi berbeda dari sistem yang sama. Tapi kalau yang elektrogravitasi 5 dimensi itu memang iya. Hanya saja orang biasanya mendekati dengan aspek-aspek yang bisa diuji di 4 dimensi. Biasanya ada yang mendekati seperti itu. Kemudian yang ketiga yang di string tadi, memang dimungkinkan, tapi kita memang sejauh yang saya lihat belum punya cara untuk mengakses ke dimensi ekstra sana. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Gimana tadi saudara penanya? Ini saya saya jadi penasaran juga sih, Mas. Kalau misalkan gitu ya, kan kayak analisa Akten tadi itu dia ada 5 dimensi ruang waktu gitu ya. Nah, kalau misalkan nih saya boleh spekulatif gitu aja ya. Berspekulasi, sangat dianjurkan, Mas. Kalau misalkan ada ternyata di luar sana itu ada entitas 5 dimensi yang di luarnya kita gitu. Apakah itu boleh, Mas, spekulasi seperti itu? Iya. Ini kalau dijawab secara transenden memang sangat relevan ya. Buktinya kan kalau di pengajian itu kan katanya kan datang para malaikat, tapi kita tidak bisa melihat. Berarti ada di dimensi ekstra. Maksudnya dimensi yang kita tidak berada di sana, beda dimensi. Sangat mungkin, tapi dunia saintifik belum punya akses di observasionalnya. Tapi secara teoritis memang sangat dimungkinkan. Eksperimennya atau observasinya yang masih menjadi tanda tanya, seperti apa mengujinya. Tapi spekulatif itu saya dukung dan saya setuju. Sangat mungkin. Terima kasih. Baik, saya kira cukup ya. Cukup. Bang Taufik. Oke, satu pertanyaan terakhir lagi mungkin dari peserta. Satu pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada lagi ya kita cukupkan saja. Oke, Mas Rama mungkin. Mas Ramadona. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terakhir mungkin closing statement saja dari pemateri ya, beberapa kalimat singkat saja ya, bisa tentang materi tadi atau tentang. Oh, Assalamualaikum. Oh, silakan Bu. Oke, terima kasih. Saya cuma mau titip salam buat Pak Cipto. Salam ya, kalau ini. Kayaknya Pak Cipto masih di situ ya.
Pak Cipto yang mana, Bu? Oh, tapi dia dosen UNES kayaknya ya. Prof. Cipto. Bukan kayaknya di sini. Bukan kayaknya, Bu. Saya belum kenal sepertinya. Oh, nggak kenal? Iya, saya di Fisika ITS ini, Bu. Oh iya, saya pikir tadi di ini fisika UNESA ya, Bu. UNESA ya. Oh gitu ya, saya pikir Pak Ya. Cipto di situ. Oke ya, nggak apa-apa sih. Saya juga suka dengan dengar-dengar cerita Anda semua. Salam Iya. hormat, Bu. Terima Iya. kasih telah hadir di sini. Kebetulan saya juga dulu kan penggemar teori, jadi senang aja mendengarkan ada ya mau mengulas. Tadi cuman dengar-dengar teori manunggal itu kan rasa-rasanya kayaknya manunggal itu kayaknya sejenar deh, makanya langsung kayaknya masuk ke sini apa ya, ternyata enggak. Ya, dulu juga saya pernah ini apa namanya membahas itu bagaimana sekarang kalau teori apa namanya apapun namanya mau dimensi 4, dimensi berapa itu, tetapi satu hal yang kita harus garis bawahi bahwa semua formula-formula fisika itu harus berlaku sama di semua dimensi gitu. Jadi dulu apa namanya? Jadi berbagai macam transformasi ya. Tapi namanya semua itu harus invarian istilahnya. Jadi, bagaimana cara kita mentransformasi saja sebenarnya. Nah, misalkan dulunya kita mengenal cuma 3 dimensi, begitu masuk ke medan elektromagnetik bicara 4 dimensi, ya kita harus bisa mentransformasi semua itu menjadi masuk ke 4 dimensi. Saya dulu pernah mengerjakan itu waktu menyelesaikan tesis, tapi udah lupa-lupa sih, soalnya udah lama. Jadi makanya misalkan tadi cerita tentang transformasi itu ya saya paham sedikit. Cuman udah lama itu waktu Pak Prof. Muslim dulu tuh sering membahas itu. Tapi beliau juga sudah almarhum, udah nggak dibahas lagi kayaknya. Jadi kalau bicara tentang teori itu, fisika teori itu rasa-rasanya semakin kesini tuh semakin sedikit. Jadi kalau ada generasi yang mau kembali membahas, mengembangkan teori, saya pikir itu sangat bagus ya. Walaupun kadang didengar orang itu kadang apa gitu ya. Ngomong kayak gini apa gitu. Tapi itu semua saya rasa semuanya semua itu berawal dari ide. Jadi ide itu tidak boleh terkungkung, silakan saja berkembang. Ya, apapun itu kita berusaha untuk mencari formulasi-formulasi. Kalau gaya-gaya yang ada itu 4 gaya pokok itu dari dulu itu. Kalau kita mau menambah gaya yang lain lagi, nah itu nantilah coba dilihat lagi gimana formulasi-formulasi dan transformasi yang bisa membawa kita bisa menerima itu. Ya, jadi kalau misalkan mau gimana ya menyatukan keempat gaya-gaya tadi itu, saya rasa gimana ya? Saya juga belum tahu itu cara untuk mentransformasi dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Tapi cobalah nanti mungkin kedepannya mungkin akan ada ya nanti Anda semua yang masih muda-muda ini Mas Yusran ini mahasiswa saya ya, alhamdulillah udah selesai, makanya saya lihat dia mau bagi, oh iya, saya cuma kebetulan sempat duduk-duduk lihat lagi nyantai, lihat WA, oh ada ini masuk aja. Tapi ya terima kasih ya karena saya mohon pamit karena di sini di daerah saya ini sudah maghrib ya. Makasih banyak. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu atas komentar Ya. dan kehadirannya. Ya, makasih. Makasih ya Yusran ya, makasih. Siap Bu, siap. Ya Bu. Ya, terus berkarya lah. Terima Siap Bu. kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan Mas Nusur, ada closing statement mungkin
bisa rangkuman materi atau motivasi atau apa sajalah kira-kira yang beberapa kalimat begitu. Silakan Mas Nusur. Baik. Closing statement-nya kira-kira sama dengan penutup tadi. Jadi ketika kita sudah menemukan ini ya, bidang yang kita cintai, fokus dan continue di sana. Jadi khususnya bagi adik-adik di bangku sekolah itu kalau ingin masuk sains itu motivasinya karena memang suka, karena cinta. Jadi kalau tanpa itu tidak bisa bertahan nanti, maksudnya akan mundur atau yang sejenisnya. Jadi yang ingin saya tekankan di semua bidang sebetulnya, karena ini sains saja, karena ini membahas sains saya sebut sains, tapi sebetulnya di semua bidang masuki bidang yang Anda cintai, fokus dan continue di sana. Seperti itu Mas Yusron. Terima kasih. Baik, dengan berakhirnya closing statement dari narasumber kita tadi, maka berakhir sudah acara webinar kita pada sore hari ini. Sekali lagi kami ingatkan bahwa rekaman dari pertemuan ini akan diupload di YouTube. Jadi di YouTube saya, nama channelnya nama saya juga gitu ya. Oke, dan semoga ini bukan webinar yang pertama saya dengan Mas Nusur, gitu Mas Nusur ya. Semoga masih ada seri-seri berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik juga begitu. Oke, itu saja mungkin kami tutup ya dengan ucapan mohon maaf jika ada kekurangan. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya Mas Yusron ya. Ya, teman-teman. siap.